Oke, teman-teman semuanya, kita bahas kupas tuntas kenapa. Eh, Sekali lagi, kenapa banyak sekali apa namanya? Kita banyak sekali melihat teman-teman kita itu yang break kontrak, ya kan? Alasan apa yang break kontrak dan apa yang bisa kita lakukan karena kita langsung tidak berhubungan dengan kehidupan mereka, tapi apakah ada impact, apakah ada dampak buat diri kita, atau ya sudah itu hidup mereka, bukan hidup kita, atau seperti apa, Mbak Renia? Selamat malam, Mbak Renia. Apa kabar, Mbak Renia? Semoga selalu sehat. Memeluk dirimu, waduh. Selamat sore, Mas Ando. Oke, ya, yang ingin saya bahas, jadi kenapa kok banyak anak-anak yang baru itu merasa berkontrak? Ini kalau diamat-amati, ya kan, ada saya juga bikin catatan, saya bikin kesimpulan. Jadi di saat saya menyampaikan sesuatu itu ada hal-hal yang harus dikaji, tidak syukur jeplak dan tidak syukur mereka itu kita bilang kamu mentalnya nggak kuat, kamu mentalnya nggak ini, tapi what's next? Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Apa yang kita berikan sebuah motivasi? Apa yang kita harus sampaikan kepada mereka, akhirnya mereka jadi berubah, ya kan? Jadi berubah bahwa ini kenyataan yang harus diterima dan jangan sampai mereka balik jadi break. Terlepas terlepas apa namanya, sekali lagi, terlepas bahwa mereka tidak ada hubungan hidupnya dengan kita, terlepas itu ya, saya menjadi manusia, bukan karena itu, bukan urusan saya untuk menjadikan kamu jadi punya semangat dan motivasi. Nah, saya bukan tipe kalau orang yang seperti itu, tapi ketika orang datang ke saya dan bertanya kepada saya, itu sudah sebagai bentuk dan bukti bahwa orang percaya kita itu mampu dan bisa memberikan suntikan semangat dan motivasi. Iya. Terlepas itu nanti dia bisa terima enggak. Karena terimanya seseorang terhadap apa yang kita sampaikan itu tinggal cara kita menyampaikan. Sangat penting. Saya belajar ini tuh 7 tahun, teman-teman. Ya, di perusahaan Jepang saya eh, open cerita sedikit ya, untuk bahwasannya saya itu pernah 7 tahun bekerja dan saya merasa di 7 tahun itu saya menjadi staf yang senior. Jadi di antara semua pegawai itu saya adalah staf yang paling tua. Karena gak mikir dampaknya, gampang terpengaruh, gak ingat tujuan kesini apa yang mereka nggak bisa menahan emosi. Oke, itu menjadi salah satu faktor, tapi itu bukan yang utama, Mbak Renia. Tapi itu ada, dalam diri mereka itu ada. Tapi kalau mental dan psikis ini saya taruh di eh, bagian nomor gak satu, gak dua. Mungkin di nomor 3 dan 4. Kita ada nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Kenapa teman-teman itu break kontrak? Nah, Mbak Sri Asih, halo. Jadi saya bercerita bahwa 7 tahun saya sangat percaya diri, overconfident. Saya sangat percaya diri bahwa saya itu sanggup melakukan apapun tantangan, challenge, dan beban yang diberikan oleh perusahaan kepada saya. Ya, saya sangat percaya diri, teman-teman, atas kemampuan diri saya. PDO, wis pokoknya bahkan manajernya itu sama saya itu lebih duluan saya. Makanya saya merasa sangat percaya diri dan karena sangat percaya diri itu saya belajar. Sehingga saya menyampaikan apapun. Kalau saya dulu harus finish, nggak mau saya sikan. Nah, itu sampean, Mbak. Nah, kita lihat teman-teman. Kita kita kadang mengukur diri kita untuk jadi standar orang lain. Nah, itu nggak bisa, Mbak. Nah, jadi kita harus mengukur dari sisi mereka, jangan dari sisi kita. Nah, good evening, Kak Sandro, Mbak Iin, terima kasih. Jadi kita mencoba memahami jalan berpikirnya mereka. Karena mereka nggak mungkin memahami jalan berpikir kita. Dan bagaimana jalan berpikir mereka dengan jalan berpikir kita, mereka itu jadi relate. Nah, relate. Relate itu terhubung. Nah, ini butuh keahlian, Mbak Reni. Jadi semua di dunia ini kita mau ngomong, kita mau ngomong apa aja itu terserah kita kan pasti.
bebas semau-mau kita. Tapi dengan bebas dan terserah kita dan semau-mau kita, apakah orang itu bisa mengambil pembelajaran dari kita? Nah, itu yang tidak semua orang bisa. Makanya di situ public speaking itu belajarnya ngomong yang bisa diterima. Lah, kalau ngomong bisa diterima, berbicaralah dengan cara berpikir mereka. Masuk ke dalam cara berpikir mereka. Bas itu. Public speaking itu akhirnya kita bisa menginfluence, mempengaruhi mereka. Nah, itu. Jadi itu ada pembelajarannya Mbak Renia. Saya ngomong sama sampean karena kita harus di tahap itu Mbak. Karena sampean sudah belajar di chapter 1. Ya di level 1, level 2 sampean sudah belajar di public speaking. Kita harus tambahin lagi. Jadi saya sangat percaya diri sehingga saya ngomong itu kasar, ngawur, gak karu-karuan. Pokoknya kalau udah marah tak hempaskan. Das, 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 das. Sore Mbak Yuli, Mas Andro hadir Mas sambil nyayur bayam, goreng tempe, nyimak mendengarkan. Oh enak Mbak, belum aku sayur bayam. Oke Mas Andro. Jadi gini, saya 7 tahun ya, seolah-olah saya itu yang menguasai itu perusahaan cabang itu. Ya. Akhirnya saya tidak mempunyai attitude, tidak mempunyai empati. Nah, ini namanya empati kepada orang lain. Kita tidak, pokoknya yang benar itu begini dan kamu itu harus begini. Kalau kamu nggak begini, begini, otomatis ya junior ya, anak yang baru masuk kita begitu kan jeglek. Tapi dari situ saya belajar 7 tahun sama sekali tidak menaikkan level saya menjadi seorang supervisor. Ini teman-teman. Nah, dari situ kan saya belajar. Saya cari kenapa ya. Padahal saya sudah yakin dan percaya diri. Tapi kenapa? Ternyata dari attitude saya dan cara menyampaikan saya yang tidak bisa mereka gampang pahami. Sehingga ketika mereka voting ataupun mereka memilih, mereka tidak akan memilih saya. Karena yang ada sakit hati terlebih dahulu. Nah, bukan berarti kita menyampaikan sesuatu itu yang benar disampaikan keras, terserah peduli amat. Enggak, bukan itu. Seninya tidak di situ. Makanya saya belajar berbicara ini, saya punya kesempatan kedua untuk terus memperbaiki diri bagaimana saya harus berbicara supaya relate, connect. Relate itu connect dengan yang mendengar. Jadi apa yang saya bicarakan, yang mendengar itu bisa memahami. Sehingga ketika bisa memahami, bisa meresapi, akhirnya dia itu tahu tujuan apa saya menyampaikan. Untuk apa saya menyampaikan kepada teman-teman. Untuk ngomong ke kalian, kalian itu jadi cepat mudeng, cepat paham. Sehingga kalian akan menganggap bahwa apa yang saya sampaikan itu relate, masuk akal, logik, dan sangat hubungan. Itu kemampuan yang harus kita latih, teman-teman. Tidak semata-mata. Oke. Pertama, kenapa mereka break kontrak? Kenapa anak baru break kontrak? Ya kan? Kita telusuri faktor yang pertama ya. Kalau faktor yang disampaikan adalah kalau mentalnya kena, nggak kuat mental, nggak siap mental, itu dari sisi dia. Tapi kita bicarakan dari situasinya. Ya, situasi dulu yang mereka hadapi. Oke, dia datang ke PT. Dan di PT sekarang tidak seperti dahulu kala. Waalaikumsalam, Mbak Dain, Mbak Mariam, Mbak Safarani. Yang penting mikir gajian sebenarnya semangat, enggak mikir ngebreak, mikir masa depan. Oke, ya. Ya oke, kalimat itu semuanya enggak ada yang salah. Yang kalian sampaikan itu tidak ada yang salah. Tapi bagaimana cara mengemas kalimat kita itu agar anak baru itu bisa memahami. Oke, Mbak Dain, Waalaikumsalam. Yang pertama adalah situasi dan kondisi di PT yang tidak memberikan bentuk-bentuk tekanan. Jadi di PT itu selo-selo woles. Walaupun mangane gak enak kegiatan. Jadi sekarang itu kemunduran. PT-PT itu sudah mulai kemunduran. Ya, ya, kemunduran. Jadi wis pegel gitu. Semangat 400 juta Pak Sandro, Mbak Lili. Wis masih ingat. Jadi
Mbak Balvi. Jadi kemunduran dari persoalan PT. Yang pertama itu. Jadi tidak dididik seperti kalian waktu di PT zaman dulu. Ini faktor penting ini. Ini harus menjadi evaluasi. Tapi ya sudah, aku hanya sebagai pengamat dan aku hanya speak up di sini. Ya. PT kalau keras, ya, saya kasih tahu teman-teman, kalau PT hari ini keras, mereka kabur. Ya. Nah, ketika mereka kabur, maka mereka kehilangan uang. Make sense. Jadi mereka tidak keras, ya. Mereka tidak ekstrim. Karena kalau keras dan ekstrim, mereka kabur. Kalau mereka kabur, uangnya hilang. Ini kenapa saya bicara kemunduran terhadap orang-orang yang punya kualitas yang ditaruh di PT. Itu satu. Baru yang kedua, jadi desain orang-orang di PT, teman-teman waktu di PT itu by design suruh nurut. Belum menghadapi situasi itu disuruh nurut. Tapi tidak diajari untuk bagaimana mengatasi situasi dan keadaan yang sulit. Tidak. Jadi disetting untuk benar-benar, mohon dimaafkan kalimat saya agak sedikit kasar. Teman-teman, jadi ya untuk teman-teman juga itu semuanya disetting. Karena kalian itu kan butuh, kalian berharap pekerjaan itu. Jadi kalian itu didesain dan disetting untuk menjadi penurut, bukan memahami. Ya kan? Bukan memahami, tapi menurut. Jadi bukan memahami majikan. Bagaimana memahami seorang keluarga, bagaimana memahami kebiasaan orang Hong Kong, bagaimana memahami sifat dan karakter. Tidak diajarkan itu. Tapi wis pokoknya we nuruto karo majikan. Nah, doktrinnya sudah di situ. Penurut. Ya, Mbak Yuli, Mas Ganteng sehat selalu ya. Nenek Sati dari Malang selalu hadir. Kenapa kok banyak break kontrak? Satu, nggak niat kerja, nggak ingat tujuan, nggak siap mental, hanya ingin naik pesawat aja. Itu sama jawabannya Mbak Stiani sama Mbak Reni. Oke, jawaban sampean nggak salah, tapi itu kita kesampingkan. Tapi kita melihat prosesnya mereka. Jadi prosesnya mereka sebelum berangkat itu loh, yang beda dengan kalian. Makanya kita bicarakan di sini. Yang nggak tahu siapapun yang akan menonton silahkan, dan saya terima kasih pokoknya yang nonton. Jadi kalau yang nonton mungkin ada saudaranya, keluarga yang masih di PT, sharekan konten ini kepada mereka yang baru mau berjuang. Saya akan terima kasih. Akan kita coba membantu dengan cara kita. Saya nggak mau cuman maki-maki, ngelok, no kamu nggak kuat mental, kamu nggak ngerti tujuan, kamu goblok, kamu, aku nggak mau. Tapi aku cuman pingin kenapa terjadi seperti itu, supaya semuanya memahami. Teman-teman juga menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menanggapi segala situasi dan keadaan ataupun mendengar sebuah berita kalau anak break. Nah, mungkin tidak merasakan betapa tidak enaknya di PT. Dulu aku di PT begitu keras peraturannya waktu dulu, harus tetap waktu dan waktu belajar, telat dikit marah-marah. Nah ya, makanya situasi itu yang sudah nggak ada. Jadi teman-teman itu didesain untuk menjadi penurut, tapi bukan didesain untuk memahami. Didesain untuk memahami dan menyesuaikan situasi dan keadaan. Nah itu. Jadi nalar kita. Nalar kita itu sudah disetting kayak kacamata kuda. Nurut no, nurut no, nurut no, nurut no, nurut no. Nah, di situ. Itu, ya kan. Yang pertama adalah kemunduran penanganan di PT. Terus yang kedua adalah disetting untuk menurut dan tidak memahami. Terus yang ketiga, ya. Tapi alhamdulillah sampai di Hongkong tahu tahan banting. Oke, sampai jadi guru PT aja, Mbak. Ayo cerita. Jadi yang ketiga adalah
anak-anak yang non sama sekali tidak belajar tentang kontrak kerja. Nah, nih, kenapa saya bisa bicara itu? Ya, teman-teman aja yang sudah di Hong Kong sih. Kalau berbicara tentang kontrak kerja, pasal 1, 2, 3 semuanya isinya apa? Nah, jadi kontrak kerja itu tidak benar-benar dipahami, bahkan dibaca pun tidak pernah. Padahal itu, sekali lagi, kontrak kerja itu kunci. Saya pernah datang. Sekali lagi, saya pernah datang ke LPK, teman-teman semuanya. Saya bawa kontrak. Nah, teman-teman yang mau proses itu ada di LPK. Mbak Nino Rafiq, terima kasih sudah hadir. Mas Hadir karo Mam bakso enak sama man bakso gak aja Mbak. Jadi, saya pernah datang ke LPK dan saya tunjukkan kontrak. Dan mereka ada yang sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada di LPK itu. Dan saya tanya, pernahkah kalian melihat kontrak kerja kalian yang di Hong Kong? Serempak semua menjawabnya tidak. Nih, nih teman-teman, ya. Harusnya saya ngomong, aku baca kok Kak. Kapan bacanya? Hari ini, kemarin, besok, atau tahun lalu, Mbak Iin. Ya, boleh kalau baca dan sampean hafal dan sampean ngerti. Ayo ajak nonton. Ayo cerita. Karena keluar dari sampean dengan keluar dari saya pasti beda. Karena sampean adalah yang menjalani. Jadi kontrak kerja baca dan tidak benar-benar disuruh ngelihat. Karena apa? Teman-teman ini adalah produk dagangan atau produk jualan. Nggak usah perlu banyak tahu. Pokoknya nurut, ngikut, manut apa yang disampaikan majikan. Akhirnya banyak anak-anak yang non yang selalu bilang bahwa saya liburnya 1 bulan sekali, saya liburnya 2 minggu sekali, saya 3 bulan nggak libur. Nah ini siapa yang keliru? Ini siapa yang salah? Kenapa sampai terjadi? Pas waktu kontrak kedua Mbak di PT Mbak Iin di PT waktu non. Oke nggak apa-apa. Terima kasih Om. Nggak apa-apa. Kita akan evaluasi bersama-sama. Ya kan? Jadi kontrak kerja ini benar-benar tidak dipahami. Karena anak-anak non sekali lagi, wis jangan kakean petengseng tanya A B C D E F G H I J K L M N, yang penting ada majikan, tanda tangan, kamu segera berangkat. Jadi keputusannya itu didesain, disetting by agent, by PT. Mbak Asudi Ermi. Ya, walaupun ini nggak relevan buat kalian, karena sekali lagi kalian orang-orang yang sudah melewati fase itu, tapi it's okay. Saya cuma minta tolong, minta dibantu ya kan. Ya, kasih saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian atau siapapun deh, ya supaya mereka nantinya main ke sini itu tidak jadi break. Kontrak kerja tidak benar-benar dipahami. Makanya dipekerjakan 2 rumah, tidak pernah diberikan libur. Itu tidak ada pilihan. Bahkan sekali lagi saya ngomong sama teman-teman, sekali lagi saya ngomong sama teman-teman, jangankah engkau yang non, yang sudah finish, ya kan? Yang sudah ada di Hong Kong aja, itu didesain udah lama jika ini baik, tapi kalian nggak pernah ngomong sama mereka. Majikan ini oke, kalian nggak menanyakan secara detail, isinya berapa, bagaimana, saya istirahatnya di mana, semuanya nggak banyak pertanyaan. Waduh, ada Mbak Kartini. Selamat malam. Udah balik dari Indonesia ya Mbak Kartini. Kapan-kapan main ke rumah Mbak Kartini. Samen belum pernah mana main ke rumah saya Mbak Kartini. Saya ke rumah Samen sudah berapa kali.
sama bojoku. Sampai namanya bojone tak tunggu. Saya di Kamsung Road. Omahe wis rada ombo. Tapi noan kita di rumah. Oke? Jadi ya kayak gitu. Tidak disetting untuk memahami kontrak kerja dan tidak benar-benar kalian itu mengenal majikan di saat interview. Proses interview itu benar-benar dianggap ya sudah formalitas saja. Saya nggak menyalahkan kalau yang proses dari Indonesia. Karena memang selendang budal, selendang butuh duit. Tapi di akhir 2 bulan, 3 bulan break, 2 minggu gak betah, tebal. Siapa yang rugi? Yang paling dirugikan adalah kalian. Paling dirugikan. Yang paling diuntungkan siapa? PT. PT adalah pihak yang paling-paling diuntungkan dengan proses kalian. Ya, kenapa? Kenapa saya bilang PT ini penting ya, teman-teman? Sebenarnya saya mau bahas materi khusus, tapi udah saya bahas. Kenapa PT? Karena begitu ada majikan, agent ngasih duit ke PT. Jadi sudah dibayar di depan. PT itu cash dibayar di depan sama agensi. Nah, terus yang kedua, PT. Sekali lagi ini PT, ya kan? PT itu mendidik anak sebaik-baiknya. Ngomongnya, tak ajari gini, bla 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 bla, nyampe ke Hong Kong, Mbak Uul cantik, selamat malam. Jadi masuk ke Hong Kong ternyata akhirnya nggak tepus. Ya agent nggak bisa berbuat apa-apa karena agent sudah sangat terikat dengan labor, nggak bisa maksa. Ya inilah Mas Yos, mumpung istriku nggak di rumah, tak sempatkan untuk live. Jadi kembali lagi ya. Jadi agent itu wis nggak benar-benar memahami anak dari A sampai Z itu enggak. Dan agent taunya adalah proses di Indonesia beres, berangkat di sini dia majikan dan dia pastinya kalau si mbaknya menye-menye dan semuanya mungkin marah. Iya dia udah bayar ke PT. Ya, kan? Kalau nggak bisa kerja, malah dimarahin PT, dimarahin agent, yang marah double-double. Kenapa kok marah-marah? Ya karena dari sejak awal tidak dipahamkan, tidak dididik, tidak ditrain, atau mungkin sudah dididik, sudah ditrain, tapi kembali lagi tidak benar-benar dikondisikan seperti kondisi dimajikan. Ini fenomena dan ini terus berulang dan terjadi. Terus berulang terjadi dan setiap yang anak baru pasti akan mengalami persoalan yang sama. Berulang lagi, berulang lagi. Kalau kita bicara berulang lagi dan masih ada kasus yang kayak gini, berarti sistemnya dong. Bukan manusianya, sistemnya yang membuat sistem ini dan yang menjalankan sistem. Sistemnya dan yang menjalankan sistem dan sistem itu tidak berubah, ya kan? Makanya kita harus sendiri yang harus berjuang, kita sendiri yang harus ngerti, kita sendiri yang harus paham, Mbak Astuti Ermi. Jadi kita yang harus melihat situasi, keadaan dan kondisi. Oke, kontrak kerja yang tidak dibahas, kontrak kerja yang tidak dipahami, kemunduran pelayanan PT, pengajaran di PT, pendidikan di PT, design by setting harus nurut kontrak kerja. Nah, sistematika PT ini termasuk tata bahasa, bagaimana menghafal, bagaimana mengerti barang-barang dan bagaimana menguasai bahasa. Karena semuanya tujuannya cuma satu. Alah wong kerjaan gampang. Kerjaan rumah tangga, semua orang juga bisa di situ ada menyepelekan. Masak Joysa, masak jauh-jauh, masak
Opo, masakan orang Hongkong ini kan sebenarnya bumbunya mau jahe, bawang, ya maifen, kaifen, kaldu. Tidak terlalu banyak bumbu yang warna-warna sebenarnya. Tapi kalau tidak dilatih, kadang harus ya nggak tahu ya sekali lagi. Ya mudah-mudahan aku cuman bacot lah. Kalau yang punya PT ngomong ya sudah nggak apa-apa. Karena memang tujuanku itu Mbak Tuti Sumaji, selamat malam. Tujuanku adalah aku speak up, aku ngomong, aku bicara. Nggak tahu apa yang aku bicarakan ini nanti nyampe nya akan kemana, sampainya akan ada di mana. Saya tidak memikirkan itu. Aku cuma ngomong aja. Dulu punya bayangan, kepingin punya PT. Dulu harapan. Benar-benar ngajarin yang benar, benar-benar ngasih tahu yang benar. Yang paling sukar podong. Nah, makanya itu sebenarnya potensi kalian itu bikin konten mengenai podong. Podong di Hongkong itu kayak gimana? Saya akan bantu kalau kalian itu bikin konten masak-masak, ya kan, masakan Hongkong semua. Mbak Sriasi sebenarnya pengen berbagi pengalaman Mas Andro biar buat semangat bagi Mbak-mbak share pengalaman kehidupan. Ya, ayo. Saya menunggu dan menanti orang-orang yang punya kemurahan hati membagi ceritanya. Kemurahan hati. Jangan kita cuman ya kena mental ya kayak gini. Bagi teman-temanku waktunya nggak memungkinkan leluasa ya wis gak apa-apa. Yang penting sudah ada niat mau membagi, ya nggak tahu lah membaginya kapan. Wis, saya nggak pernah mau maksa. Saya akan ngecebet tok terus sampai kapanpun ya. Saya nggak akan. Tapi saya akan berusaha apa yang saya bicarakan relate. Semoga tercapai cita-cita kita. Jadi kayak gitu, ya kan? Knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Pengalaman di PT di Jebong Banyu Saember. Mbak Sri ya nggak apa-apa. Ya, karena orang mau berbagi itu artinya dia merasa dirinya kaya, hatinya kaya. Walaupun yang dibagi itu cuma cerita, walaupun yang dibaginya motivasi, tapi itu kan kalian kalau misalnya mau membagi cerita semuanya kan butuh waktu ketemu dengan saya, butuh ngobrol, butuh mbak makanan, butuh semua untuk bercerita. Tapi nggak apa-apa, kalian bagi dengan cara kalian sendiri, it's okay fine, nggak harus melalui saya. Saya kebetulan aja punya subscriber agak lebih banyak, punya luas. Ya, kembali lagi. Memang berbagi itu kuncinya satu. Hati kita itu kaya. Kan kita selalu bilang, orang-orang yang suka berbagi itu orang kaya. Kaya apa? Kaya hati. Kaya hati dulu, bukan kaya harta. Karena ketika kita punya hati dan kaya, maka kita gampang sekali membagi sesuatu kepada teman-teman. Mbak Rose JJW. Lah iya, kalau dikasih tahu jawabannya gitu, walau kerjaan rumah. Tapi giliran dikasih tahu karakter orang Hongkong susah ditebak ya kalau nanti di internet tinggal balik lo, gampang banget congor monyet ngomong. Pantes banyak yang baru di intermediate. Ini cerita pengalamanmu part time bahasa di PT. Nah, Mbak Rose Cici. Pengalaman di Hongkong masih 3 bulan, mau di intermediate malah ditahan sampai 13 tahun. Ya, pokoknya ya, apa variasi cerita kalian itu sebenarnya itu adalah jariah. Jadi kayak gitu teman. Mbak Rose JJ terima kasih. Ya, teman-teman kayak gitu ya. Ya, kontrak kerja, kemunduran, bagaimana penanganan di PT, doktrin untuk harus menurut, bukan memahami, bukan menyelesaikan situasi dan keadaan.
Tiga adalah kontrak kerja. Jadi yang kita bahas itu prosesnya dulu. Kenapa di dalam berproses ini teman-teman itu kok langsung jeglek di sininya? Prosesnya seperti apa? Proses teman-teman datang ke sini itu bagaimana? Itu yang akan menentukan anak ini akan break atau tidak. Salah satunya faktor. Kalau mental, psikis, gak niat, dan semuanya itu tidak ada jawabannya. Kalau dari Indonesia ditanya, aku kuat, aku belum ditanya pada saat kita mau cari kerjaan, nggak mungkin jawabannya, aku mentalku kena gini, nggak ada. Kalimat itu keluar ketika mereka sudah ada di Hong Kong. Makanya itu saya tadi bilang, bukan yang utama, mental dan semuanya. Tapi proses di PT ini bagaimana? Kasus-kasus itu semuanya itu dari bagaimana PT itu memahamkan. Nah, sedangkan PT itu nang budal cepat, nang bayaran. Konsepnya di situ, teman. Jadi kita itu menjadi bahan komoditas. Mohon maaf, ini kalimatnya benar-benar ekstrem. Tapi itulah kenyataannya. Ya bagaimana supaya kita nggak jadi komoditas? Belajarlah. Saat di PT pun nggak boleh pegang HP gini-gini. Nggak mungkin zaman sekarang. Mau tidur pasti boleh baru pegang HP. Pada saat pagi pembelajaran HP diletakkan. Tapi malam lihat. Tambahin. Jadi pas trainingnya itu pagi, ya kan, pagi trainingnya, malamnya ngeliatin konten, ngeliatin situasi itu berdasarkan online. Cerita-cerita yang ada di Hongkong. Supaya ketika kalian semuanya berangkat nyampe di Hongkong, kalian sudah ready to fight. Nah, banyak CC nggak mau tunggu, medsos banyak yang menipu, PT juga nggak mau nampung lama-lama, mungkin juga karena biaya. Ya, itu salah satunya proses. Makanya saya bikin konten. Ya kan? Banyak telepon yang datang ke saya, udah dikasih temennya yang ada di Hongkong, coba kamu telepon ini. Nah, itu sudah terjadi masalah. Sudah ngeluh, nggak dapat uang makan. Ini Mas Andrew sambil gosok baju. Ya, terima kasih. Jadi yang telepon sudah banyak masalah, sudah cerita, ya sudah dihantam. Tapi kalau kalian ngajak diskusinya pada saat kalian masih ada di PT dan nonton konten-konten saya pada saat di PT, saya nggak saya nggak menyatakan pasti ya nggak, tapi minimalnya kalian itu akan menghadapi situasi itu sudah kalian bayangkan di online. Oh majikannya nanti kalau kayak gini aku gini, kalau majikannya kayak gini gini. Jadi lebih prepare, lebih siap. Ya, aku sering juga teman-teman dibilang sama apa Mbak Umi Kalsum. Aku sering dibilang, share ya postingan BP2MI, share ya Mbak Siti Terapi selamat malam. Tapi kalau BP2MI tak kasih kontenku untuk di-share, nggak tahu. Mbak Ceplis bangun tidur langsung nyimak live-mu Mas Andu. Keren nih sama Niso bangun tidur. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Makanya aku udah nggak berharap, nggak ngongkon, nggak nyuruh kalian untuk nyebar, untuk share semuanya enggak. Aku juga nggak nyuruh orang-orang yang punya kompetensi untuk nyebar karena sekali lagi hubungan antara manusia itu nek gak nek untungnya gayaku gayopo. Nah, itulah yang saya lihat di konten itu eh, kita itu kita itu manusia yang tidak melihat cara berpikirnya. Cara berpikirnya orang ini itu gimana? Kontennya itu mengarahkan ke hal yang seperti apa dan harus siapa yang harus mengkonsumsi konten-konten kita. Orang itu tidak mikir. Ya wis iku kan awakmu sing gawe, gak enek tanggung jawab.
Kerja sengsara beda, di rumah nggak pernah tandang gawe ya, jeglek ya itu proses di PT ya teman-teman. Teman-teman ini dianggap barang dagangan yang siap layak jual. Munduran penurut kontrak kerja tidak pahami komoditas. Dan mereka tidak ada briefing tentang bagaimana kalau mengatasi masalah. Aku nggak ngerti. Yaitu masih di seputar pemahaman. Mengatasi, ada sih tes mental, tes psikologi. Tapi pemahaman terhadap budaya Hong Kong. Aku nggak ngerti ini. Kalau anak-anak yang X masuk PT nggak, masuk PT nggak, bis trauma dengan PT, gak semua. Masuk tanpa PT. Sekali lagi ya teman, negara kita masih susah. Ya, bukan kita nggak bisa bantu. Makanya yang harus saya tanamkan ke teman-teman adalah cara berpikirnya. Bagaimana kalau saya nanti menghadapi masalah di Hong Kong? Seperti apa saja yang digambarkan masalah-masalah yang ada di Hong Kong? Itu yang pinginnya saya angkat dan saya bahas dan saya bicarakan kepada teman-teman. Kemunduran persoalan menurut dan memahami, menyesuaikan keadaan kontrak kerja, komoditas. Teman-teman itu sebagai CPMI itu sebagai komoditas. Pemahaman terhadap budaya-budaya Hong Kong, karakter-karakter orang Hong Kong, seperti apa orang Hong Kong, medit, ya kan, perhitungan, ngamuk-ngamuk, omongannya gak ngawur, gak tertata. Nah itu apakah benar-benar sudah disampaikan di PT sebagai bentuk persiapan? Makanya nek jadi guru PT sing nyengit itu guru sing apik. Tapi guru nyengit kadang ya pegel bayarannya nggak sepiro. Kongkon bengok-bengok di kongkon nyeneni tapi dibayari gak sepiro. Akhirnya ya rasa-rasa sing jadi guru. Sementing budal ae nang Hongkong. Gak bisa jadi guru. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Break kontrak. Jangan yang nonton kontenku saya mohon dan saya berharap kepada kalian. Jadi ketika mereka break kontrak, janganlah dianggap sebelah mata. Maksudnya jangan mereka malah tidak diberikan dukungan. Kalau kita sudah berusaha membantu mereka membuka cara berpikir mereka, membuat mereka termotivasi, sudah cukup. Diterima apa enggak, udah. Enggak usah dipikirkan. Kita sama-sama melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Toh catatannya nanti urusannya malaikat. Tapi yakin nenek catatannya, teman-teman. Saya yakin ada catatan. Hidup itu selalu akan ada catatan. Baik dan buruk. Aku pun juga melakukan hal yang enggak baik. Aku melakukan kilaf, aku melakukan salah, aku melakukan buruk. Ini catatan. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu masih mendukung saya, masih nonton saya, masih mantengin channel saya, masih juga selalu komen atas apa yang saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Ya, kalau ada unek-unek kalian, ada hal-hal yang menurut kalian penting untuk perlu dibahas, jangan segan-segan tulis di kolom komen. Saya akan cari materinya, pesanan kalian. Itu aja mungkin teman-teman semuanya hari ini. Mudah-mudahan silaturahim ini antara saya dan kalian semuanya itu mendapatkan keberkahan ya. Majelis ilmu atau majelis majelis pemahaman. Aku kedua masih ngomong majelis. Diskusi atau ngobrol santai atau kalianlah yang menjadi teman saya ngobrol untuk bercerita. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberkahi kesehatan, semangat, dan terus ingin belajar. Karena orang yang berhenti belajar adalah orang-orang yang memulai kebodohan. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye.